ahli waris. Maka kita akan melihat di sini, sekalipun kita bukan anak yang dilahirkan dari keluarga, namun kita bisa menjadi anak. Menjadi anak bisa oleh karena dilahirkan dalam keluarga itu, tapi bisa oleh karena apa? Adopsi. Adopsi atau diangkat, maka ada anak angkat. Kalau di pelajaran kita sudah belajar mengenai hamba. Sebenarnya hamba itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bangsa Israel telah memperlakukan hamba, tapi Tuhan sebenarnya tidak senang dengan hamba. Itulah sebabnya bagi bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir, dibuat aturan, kalau ada seorang yang jatuh miskin, apakah karena hutang atau penyakit, bila mana dia menyerahkan dirinya kepada seorang tuan, lalu dia bekerja di rumah tuannya, lalu dia dianggap hamba, dan Tuhan katakan, tidak bisa lebih dari 6 tahun. Bahwa dia sebagai hamba, sebagai pekerja di situ dibatasi hanya 6 tahun. Sedangkan tahun ke-7 dia harus bebas atau merdeka, ya. Nah, tapi ada kita melihat di sini anak angkat, ya. Anak somang. Ada induk somang, ada anak somang, ya. Kalau di Filipi, Kolose, ya. Di Kolose 3 ayat 22. Kita lihat dulu. Ada yang bisa baca? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Ya. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dalam segala hal. Jadi kata taat di sini tunduk. Itu adalah dengan ketulusan hati. Dengan ketulusan yang sungguh-sungguh didorong oleh rasa takut akan Tuhan. Itulah kata-kata yang diberikan oleh Paulus di dalam Kolose. Jadi kata hamba di sini itu adalah sebagai anak somang, ya, yang memiliki penurutan, bukan penurutan berpura-pura, bukan penurutan hanya di depan mata, tapi melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti melakukan kepada Tuhan apa yang dilakukan. Maka dengan demikian bahwa dia bukan hanya karena takut kepada Tuhan yang bekerja, tapi karena takut akan Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat,
berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah satu prinsip seorang anak sombong. Harus taat seperti kepada Tuhan, sekalipun tidak di depan, tidak dilihat oleh tuannya bahwa dia harus melakukannya dengan sepenuh hati. Maka di ayat 24 diberikan nasihat, ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kenapa melakukan pekerjaan kepada Tuhan seperti kepada Tuhan? Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian, kamu akan menerima upahnya. Bahwa upah yang akan diberikan oleh Tuhan itu adalah upah yang kekal, yang tidak akan binasa. Itulah sebabnya sebagai anak yang dimasukkan tadi di Galatia itu adalah anak angkat atau anak somong, atau dengan bahasa lain anak gajian. Anak gajian. Tapi di sini bukan hanya gaji dari Tuhan yang diharapkan, tapi ada gaji dari Tuhan. Kenapa dilakukan pekerjaan itu seperti kepada Tuhan? Karena sesungguhnya yang diajarkan Paulus di sini bahwa Kristuslah sebagai induk somong, kitalah sebagai anak somong. Kalau dia sebagai induk, dia yang harus ditaati. Kita sebagai anak, kita harus menaati. Jadi ketaatan kita harus terbukti di hadapan Tuhan kita sebagai Bapa Surgawi. Di ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Yang melakukan pekerjaannya dengan segenap hati, dia akan menerima upahnya dari Tuhan. Tapi siapa yang berbuat kesalahan akan menanggung kesalahan. Apa akibat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagai anak angkat? Akan diterima bagian, bukan hanya upahnya, ya. Upah yang dengan sungguh-sungguh tadi sudah, tapi kesalahan juga. Selanjutnya yang dinyatakan, karena Tuhan tidak memandang orang, tidak memandang orang atau tidak melihat rupa. Karena memang kita sebagai manusia, kita dapat mengenali orang dari luarnya, rupanya, kegantengannya, kecantikannya. Tapi Tuhan menilai seseorang dari hatinya. Itulah soalnya kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 menyatakan, kalau manusia melihat rupa, tetapi kalau Allah, dia dapat melihat isi hati. Itulah sebabnya ketika Raja Saul ingin mengurapi abang-abangnya Daud, Tuhan katakan jangan.
karena Tuhan telah melihat dan melakukan itu. Tapi ada satu orang lagi, anak yang tidak ada di situ dan harus dijemput. Dan ketika anak yang muda belia itu datang, Tuhan katakan, inilah dia. Tuhan melihat hatinya, inilah dia. Bukan melihat kegagahan, kegantengan karena dia adalah seorang perwira, bukan itu. Sebagai anak angkat di hadapan Tuhan, bukan lagi sebagai hamba. Ya. Pada dasarnya memang manusia di dunia ini adalah sama. Ya samanya apa? Karena kita diciptakan dari tanah dengan rupa Allah. Ya. Kita diciptakan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Tuhan ingin memulihkan citra itu. Ketika Dia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini, akan Tuhan mengembalikan rupa itu, mengembalikan citra Allah. Demikian juga di bajunya sekolah. Kenapa harus ada lembaga pendidikan akademik? Mengembalikan citra Allah kepada anak-anak ini, supaya rupa Allah di dalam karakter itu dibentuk kelak. Jadi dengan demikian kita harus merasakan bahwa begitu kita menjadi pengikut Yesus, bahwa kita adalah anak. Sekalipun kita adalah anak angkat atau anak bagian, yang penting kita sudah menjadi anak di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang menjadi warisan dari seorang anak di dalam keluarga orang Yahudi, demikian juga kita di hadapan Tuhan, bahwa kita punya warisan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak angkat, bahwa kita harus memiliki disiplin yang tinggi sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Tuhan rumah. Bahwa di dunia ini ada Tuhan, tapi di surga ada Tuhan yang akan mengatasi Tuhan segala Tuhan yang ada di dunia ini. Kebakaran kita yang telah dimerdekakan dari perbuatan dosa menjadi anak angkat di dalam keluarga Allah adalah salah satu status yang mulia, status yang tinggi yang harus dipertahankan supaya jangan turun lagi dari anak menjadi hamba. Ya. Waktu Onesimus seorang hamba, maka Paulus meminta kepada Filemon supaya diterima dia bukan sebagai hamba, tapi sebagai saudara yang dikasih. Itu adalah perubahan status. Ya. Itu adalah perubahan status bahwa yang selama ini dianggap sebagai hamba, sekarang terimalah dia sebagai saudara yang Anda kasih. Jadi ada aturan-aturan yang mau kita lihat antara hidup dengan anak, ya. Kalau Petrus katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 16, kalian bisa baca 1 Petrus 2 ayat 16.
baca kalau ada tidak menemukan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menggunakan kemerdekaan itu untuk melindungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, jadi kata merdeka itu adalah setelah berpindahnya seorang hamba menjadi anak, ya. Berpindahnya status dari seorang hamba menjadi anak disebutlah merdeka. Sama seperti kita setelah dijajah oleh Belanda, maka 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan. Tetapi ada penekanan yang disampaikan Petrus ini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kalau sudah dimerdekakan, bertanggung jawablah menjaga kemerdekaan itu, mempertahankan kemerdekaan itu. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu menjadi apa tadi? Menyelubungi kejahatan. Merdeka. Tapi kemerdekaan yang dianut itu hanyalah sebagai topeng untuk menyelubungi kejahatan. Dan memang kita perhatikan negara-negara ini, termasuk dari Indonesia, banyak orang mempergunakan kemerdekaan itu sebagai topeng untuk menyelubungi dosa-dosa, kejahatan, menyalahgunakan. Sudah merdeka, tapi tetap terjajah. Di dalam berbagai hal. Karena kebebasan yang tidak tercapai. Itulah sebabnya Petrus menyampaikan ini kepada kita. Kalau kita sudah merdeka di dalam Kristus, kita sudah menjadi anak-anak, sekalipun menjadi anak-anak, tetaplah kita pertahankan itu. Sebab jika kita bukan anak, kita tidak dapat warisan surga. Itulah sebabnya tadi di Galatia pasal 7 menyatakan, aku bukan lagi hamba tapi anaknya, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi kalau kita bahas hamba atau tapi kenapa kalau disebut hamba Allah tidak malu? Karena kata hamba Allah di sini tadi sudah dirubah menjadi anak, sudah diangkat, ya. Kamu bukan lagi hamba tapi anaknya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Inilah nasihat kepada kita. Kita adalah anak Tuhan, tapi adalah anak sombong. Kita diajari supaya menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara. Tentunya kata semua orang di sini kita tidak pernah guru, tapi Paulus tetap membuat ada spesial.
kasihilah semua orang, tapi terutama kepada saudara seiman. Kasihilah saudara-saudara. Takutlah dengan melakukan tugas, melakukan tanggung jawab kita. Takutlah akan Tuhan. Karena sesungguhnya pertanggungjawaban kita yang lebih besar bukan pertanggungjawaban kepada manusia, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya menyampaikan firman ini pada malam ini oleh karena saya sedang membaca dalam Galatia 4 ayat 7 tadi yang menyatakan kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Oleh karena itu sukacita kita malam ini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, jadilah ahli waris di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.